vokalis sama siapa nanti? Kepada seluruh tamu undangan untuk bisa mematikan rokoknya. Sekali lagi mohon maaf, nanti setelah waktu acara dia di pantai makan di sini. Iya ini. Gimana acara? Sepanjang sedikit. Ya Bu. Gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Bapak Dirjen, Bapak Bupati Sirareja, Kecamatan Tebus, Kabupaten Gunung Kidul. Di bawah. Monggo. Wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Atau SE, Bapak Dirjen, Bapak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya acara ini berjalan dengan lancar, Ibu Hezah bin Soeharto, Robbana di kabupaten, dan tentunya wabil khusus kepada Bapak Ibu, ya ada ibunya bukan, peserta Bintek yang saya banggakan. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan silaturahmi dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama mohon maaf Ibu Pak Bupati, pada waktu bersamaan ada agenda di Jakarta sehingga menugaskan saya untuk membersamai Ibu beserta jajaran. Yang selanjutnya tentu kami ucapkan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya atas rawuhnya Ibu di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan karena indikasinya jelas kehadiran Ibu dibarengi dengan musim hujan, dan insya Allah ini akan memberikan berkah dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Yang selanjutnya mohon izin Ibu Siti, Ibu Haja Siti Ardianti Soeharto yang kami banggakan, sekilas mohon izin untuk barangkali kami menyampaikan potret gambaran terkait dengan Kabupaten Gunung Kidul. Bahwasanya Kabupaten Gunung Kidul ini termasuk kabupaten yang terluas jika dibandingkan di daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten kota yang lain, di mana kami 46,63% dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi dari sisi kewilayahan cukup luas, dengan potensi yang pertama di sektor pertanian terutama, dan kemudian juga peternakan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah di kelautan. Di pertanian sendiri kami selalu dideklar oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa kami adalah lumbung pangannya Daerah Istimewa Yogyakarta.
dengan luasan untuk yang tada hujan sekitar 64.000 hektar dan kemudian yang untuk lahan sawah persawahan di beberapa wilayah terutama di Ponjong dan Karangmojo ini sekitar 7.800 hektar. Namun demikian dengan potensi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang selama ini lebih banyak mengandalkan tada hujan yang konon panennya hanya 1 tahun sekali, insya Allah ke depan ini bisa dioptimalisasi dengan program-program pompanisasi, irigasi perpompaan, kemudian ada mungkin di wilayah selatan yang agak kesulitan, ke depan barangkali kita bisa optimalisasi dengan pola embung membran. Dan ini sudah beberapa titik yang kami lakukan beberapa tahun terakhir dan itu manfaatnya begitu besar bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Mohon izin perlu kami sampaikan, secara kebetulan Ibu Komisi 4, jadi memang membidangi pertanian dan kelautan. Saya pikir masih relevan kalau kemudian dalam kunjungan Ibu pada hari ini include di dalamnya selain kelautan perikanan tentu juga di sektor pertanian yang konon notabene masyarakat Kabupaten Gunung Kidul hampir 80% adalah masyarakat pertanian. Untuk yang di pesisir mungkin sebagian ini yang bergerak di sektor kelautan, terutama kelautan tangkap. Kemudian di laut, mohon izin kami juga punya potensi yang luar biasa bahwa lebih dari 72 km laut Kabupaten Gunung Kidul berseberangan dengan Samudra India dan ini potensi ikan luar biasa. Tadi kami sudah ngobrol sangat intens dengan Pak Dirjen, khusus untuk di Sadeng saja kami kesulitan untuk bisa menampung yang untuk kapal besar sekitar 30 GT atau mungkin yang 60 ada sekitar 12 dan itu untuk menurunkan membutuhkan waktu hampir 3-5 jam untuk satu kapal, sementara antriannya panjang di belakang, sementara cold storage dan es juga kami mengalami kesulitan, harus menunggu dari Pacitan, Wonogiri atau bahkan di Cilacap. Artinya potensi ikan yang sangat luar biasa ini ke depan bisa kita optimalisasi, sekaligus ini bisa disinergikan dan dikolaborasikan bagaimana program strategis nasional terkait dengan makan bergizi gratis. Insya Allah Kabupaten Gunung Kidul siap untuk mensupport kebutuhan ikan tidak saja di DIY, insya Allah ke luasan yang lebih luas bahkan ke Jawa Tengah insya Allah tersedia cukup banyak, karena pengalaman kemarin hari Minggu kami beserta teman-teman tim BGN Badan Gizi Nasional, kami juga sudah ke Sadeng melihat potensi yang luar biasa dan banyaknya kapal harus antri bahkan berhari-hari untuk bisa mendarat karena memang dermaga dan juga ketersediaan es yang sangat terbatas. Di sisi lain banyak potensi yang ada di Gunung Kidul ini yang bisa dioptimalisasi, termasuk juga peternakan yang populasinya sangat tinggi di Kabupaten Gunung Kidul karena masyarakat petani serta merta adalah peternak. Karena sebagai starternya seorang petani mau tidak mau membutuhkan pupuk dasar, salah satunya adalah pupuk kandang. Artinya peternakan, pertanian, perikanan di Kabupaten Gunung Kidul insya Allah masih sangat bisa dioptimalisasi dan insya Allah akan sangat berdampak secara keekonomian bagi masyarakat dan akan multi efek player pemanfaatannya bagi masyarakat kita mulai dari hulu sampai dengan hilir. Intinya mengatakan Ibu bahwa kami sangat merasa bangga pada mungkin ini masuk tahun-tahun pertama Ibu sudah berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, mudah-mudahan akan menjadi energi positif bagi kami dan terutama bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk mendapatkan manfaat dari banyaknya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Yang ada di Gunung Kidul ini. Yang ketiga, Ibu, kami laporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Victor, Pak Dirjen yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Heri Susanto yang saya hormati, para anggota Dewan DPRD dari Provinsi dan Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati,
Kepala Dinas yang saya hormati, dan bapak-bapak para nelayan peserta BIMTEK yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya hari ini kita dapat berkumpul di Pendopo Jogosegoro Pantai Ngandong ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang waktu pemilu legislatif kemarin sudah memilih saya. Setelah saya dipercaya menjadi wakil masyarakat DIY di DPR RI, dan alhamdulillah saya ditugasi oleh partai sebagai Ketua Komisi 4 yang membidangi kelautan perikanan, pertanian, dan kehutanan. Pada tadi Pak Wakil Bupati mengatakan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di sini, diantaranya cold storage, sama mungkin kalau SS itu ada bantuannya ya Pak ya. Insya Allah tahun depan bisa direalisasikan. Kemudian ada bantuan, masih banyak lagi bantuan-bantuan yang lainnya, misalnya itu mesin kapal itu mesin kapal, kemudian alat tangkap dan sebagainya. Nanti kelompok-kelompok nelayan panjenengan di daftar aja, insya Allah butuhnya apa. Insya Allah kalau memang ada program bantuan dari kementerian akan kami minta untuk disalurkan ke daerah ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengapresiasi arahan dan program prioritas Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem laut melalui ekonomi biru. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Salah satu program andalan seperti pembangunan kampung nelayan maju dan budidaya perikanan berbasis teknologi ramah lingkungan adalah langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir. Gunung Kidul dengan garis pantainya yang panjang dan kaya potensi adalah lokasi yang sangat strategis untuk mengimplementasikan program-program ini. Saya berharap masyarakat di sini dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah tersebut. Bapak Ibu sekalian, kebijakan pengelolaan kelautan saat ini mengacu pada visi ekonomi biru yang dicanangkan pemerintah, di mana laut kita tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga dijaga keberlanjutannya. Ada beberapa poin utama yang ingin saya tekankan, yaitu pertama, perluasan kawasan konservasi laut. Pemerintah menargetkan 30% dari total perairan laut Indonesia sebagai kawasan konservasi hingga tahun 2045. Kawasan ini bertujuan melindungi ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove. Namun konservasi ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat pesisir seperti bapak-bapak dan ibu sekalian. Kedua, pengelolaan perikanan tangkap secara terukur. Sistem kuota yang diterapkan bertujuan memastikan stok ikan tetap terlestari, sekaligus menjamin keberlanjutan usaha perikanan. Harapan saya nelayan DIY bisa menjadi teladan dalam implementasi kebijaksanaan ini. Ketiga, pengendalian sampah plastik di laut. Sampah plastik telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian laut kita.
Oleh karena itu, partisipasi nelayan dalam gerakan pengumpulan sampah saat melaut adalah langkah nyata yang dapat kita ambil. Program ini sudah diinisiasi oleh KKP dan perlu diperkuat di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Keempat, pengembangan ekowisata bahari. Pantai Ngandong dengan keindahannya memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari. Namun kita harus menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian, kebijakan dan program ini tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada nelayan, petani, dan masyarakat pesisir. Beberapa langkah yang akan terus kami lakukan meliputi penguatan regulasi untuk perlindungan ekosistem laut, peningkatan bantuan sarana dan prasarana nelayan, serta mendukung pelatihan dan pengembangan teknologi untuk mendorong produktivitas nelayan. Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kegiatan BIMTEK ini sebaik-baiknya, menyerap ilmu, berdiskusi, dan berbagi pengalaman. Dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan DPR RI, saya optimis sektor kelautan dan perikanan kita dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Gunung Kidul. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat besar bagi kemajuan sektor kelautan, perikanan, dan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka BIMTEK hari ini secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, diskusi penjaringan generasi masyarakat berkaitan dengan kebijakan komunikasi. Kami sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Nah, ini kan kegiatan bimbingan teknis, jadi sebetulnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kan harus disosialisasi sampai ke masyarakat. Nah, ini momen kita juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat, sekaligus menjaring aspirasi. Ada banyak dari Pak Wakil Bupati, dari masyarakat, oh ternyata kebutuhan-kebutuhan untuk pemenuhan masyarakat pesisir dan bagaimana menjaga ekosistem pesisir itu kita sudah dapatkan. Nah, ini yang akan kita pulang dari bandis kita. Kita apresiasi bahwa kemudian dari Kementerian Kelautan insya Allah akan secara intensif mendampingi terutama para nelayan, bagaimana nanti para nelayan ini bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan program pemerintah yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan.